Halo alle zusammen, kembali lagi di channel VBNR. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berhubungan dengan preposition. Nah, sebelumnya kita sudah membahas preposition lokale. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas yaitu preposition temporale. Sebelumnya perkenalan dulu ya, nama aku Feby dan aku sebelumnya tinggal di Jerman mengikuti program au pair dan juga BFD. Dan aku juga udah mengajar bahasa Jerman lebih dari 2 tahun serta menjadi konsultan dan juga interpreter juga. Jadi selain aku mengajar dari level A1 sampai B1, aku juga sebagai konsultan buat teman-teman yang mau karir di Jerman dan masih bingung nih mau ikut program apa. Serta aku juga sebagai korektur yaitu CV dan juga motlet untuk apply visa, apply kerjaan, baik itu au pair, BFD ataupun Ausbildung. Kalian juga bisa follow Instagramku, TikTok, Twitter, Threads itu dengan nama yang sama yaitu @febnrs. Nah, kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya, yaitu di sini ada preposition temporale. Nah, ini sebenarnya yang voher tuh ini yang lokale, jadi aku masih belum menghapus gitu, menghapus, sorry banget ya. Nah, di sini di temporale, nah temporale itu artinya adalah site gitu atau berhubungan dengan waktu. Jadi di preposition temporale kita ada dua, yaitu ada Zeitpunkt dan juga Zeitraum. Nah, Zeitpunkt itu ditandai dengan pertanyaan yaitu wann atau bahasa Indonesianya adalah kapan. Nah, kalau Zeitraum ini ditandai dengan wie lange atau berapa lama. Nah, di sini juga aku sama. Ada beberapa kasusnya juga, yaitu ada akusatif, datif, dan juga genetif. Nah, kita akan samakan aja seperti yang sebelumnya gitu dengan warna gitu. Jadi kalau misalnya akusatif, nah akusatif ini nanti warnanya dia adalah orange itu. Nah, terus kalau datif, nah datif aku warnain pakai merah. Jadi biar teman-teman bisa paham nih kalau misalnya oh warna merah berarti dia kasusnya datif, warna orange kasusnya akusatif dan yang terakhir ada genitif. Nah, genitif ini aku kasih warna biru. Genau. Nah, di sini kita udah dapet nih jadi warna-warnanya karena nanti setiap preposition itu memang akan bertemunya dengan akusatif, dengan datif ataupun genitif. Nah, prepositionnya kalau dari Zeitpunkt itu sudah pasti ada terus selanjutnya ada an, ada in, ada seit dan ada wären. Nah, jadi biasanya bertemunya dengan akusatif berarti warna orange. Nah, kalau an, seit, in ini biasanya datif. Ini aku warna merah. Dan kalau wären, nah wären ini adalah genitif gitu. Genau. Nah, di sini an, inside, wären. Nah, kita akan mulai dari yang Nah, ini preposition yang pasti bertemu dengan akusatif. Misal, kalau dalam sebuah kalimat, aku sih selalu suka preposition temporale ini dipakai di awal kalimat. Misalnya kayak ach, uah, arbeite ich by der Firma. Nah, di sini ua artinya jam 8 saya kerja di perusahaan gitu. Nah, kalau misalnya yang nah biasanya kalau misalnya teman-teman mungkin pernah dengar kayak am Wochenende, am Montag, am Morgen. Nah, itu singkatan dari an dem. Karena di sini kan dia warna merah jadi ketemunya dengan datif. Maka misalnya kayak am Wochenende. Nah, ini aku ganti dulu karena kalau yang orange itu adalah akusatif. Tapi aku tulis itu aja deh nggak apa. Misalnya am Wochenende. Misalnya apa? Gehe ich
ins Restaurant. Itu. Jadi weekend saya pergi ke restoran. Nah, ini ada dua preposisi yaitu ada am dan juga ada ins gitu. Jadi kalau teman-teman masih bingung ins itu singkatan dari apa? Itu adalah in das. Nah, kita udah bahas juga di preposition lokale. Jadi teman-teman bisa tonton dulu yang lokalenya. Nah, ini karena dia adalah datif, jadi kita kasih warna merah. Nah, yang selanjutnya itu ada in. Nah, in ini ketemu juga dengan datif. Jadi misalnya kita mau bilang kayak contoh kayak 2 bulan lagi aku berangkat ke Jerman atau terbang ke Jerman gitu kan. Nah, kita bisa pakai di sini in. Misalnya in zwei Monaten karena dia datif jadi pluralnya adalah pakai en. In zwei Monaten fliege ich nach Deutschland. Nah, jadi nah di sini artinya ke dan digunakan untuk kayak negara gitu, kota. Nah, biasanya pakainya nah gitu. Dan dia juga termasuk preposition lokale. Nah, di sini kita tinggal tandain lagi warna merah. Jadi in zwei Monaten artinya 2 bulan lagi gitu atau dalam 2 bulan. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan ngebahas tentang side. Nah, karena biar nggak di depan di depan kalimat terus, kita juga bisa taruh di setelah verben. Misalnya kayak is wohne side. Misalnya side drei Monaten karena dia datif itu jadi ada tambahan en. Misalnya is wohne side drei Monaten here. Tuh artinya saya tinggal di sini sejak 3 bulan yang lalu gitu. Dan dia juga masih datif. Tuh, dan ini posisinya, nah kalau preposition temporal atau keterangan waktu, dia bisa di depan kalimat sebelum verben, jadi ini verben selalu posisi kedua. Nah setelahnya baru di posisi ketiga. Jadi antara posisi pertama atau posisi ketiga. Jadi is bonus seit 3 Monaten here. Artinya saya tinggal di sini sejak atau since kalau bahasa Inggrisnya tuh sejak 3 bulan yang lalu. Nah kalau während, ini dia bertemu dengan genitif. Nah, während ini biasa digunakan ketika dua kegiatan menjadi di dalam satu waktu gitu. Misalnya während des Studiums, misalnya arbeite ich im Kino. Nah, kino artinya bioskop. Nah, ini pakai D, sorry. Genau. Jadi, saat aku kuliah, aku kerja di bioskop. Nah, jadi itu ada dua kegiatan di dalam satu waktu, yaitu ketika dia kuliah. Jadi, während des Studiums arbeite ich im Kino. Artinya, saat aku kuliah, aku bekerja di bioskop. Nah, jadi sekarang giliran kalian nih bikin kalimat sendiri. Coba-coba aja dulu, jangan takut salah gitu. Yang penting kalian coba dulu kira-kira penjelasanku udah paham belum nih? Gitu. Oke? Nah, aku kasih waktu untuk kalian pause dulu aja. Diklik pause terus kalian tulis di kolom komentar. Nah, nanti aku akan bantu untuk cek. Oke? Oke, nah yang selanjutnya kita akan lanjut ke side raum. Artinya kita pakai atau pertanyaannya. Nah, pertanyaannya biasa pakai wie lange gitu atau berapa lama gitu. Nah, kalau tadi kan wann artinya kapan. Nah, kalau wie lange artinya berapa lama. Tuh misalnya kayak wann arbeitest du itu kan berarti kapan kamu kerja gitu. Berarti is arbeite 8 Uhr atau 8 Uhr arbeite ich.
gitu. Nah, kalau Wilange berarti Zeitraumnya atau ruang waktunya itu berapa lama durasinya. Nah, di sini kita akan bertemu dengan preposisi, yaitu yang pertama ada von, terus bertemu dengan bis. Nah, von itu artinya dari, bis itu sampai gitu. Jadi misalnya von Montag bis Freitag, artinya dari hari Senin sampai hari Jumat tuh. Nah, yang selanjutnya ada für. Nah, yang terakhir ada Uber. Nah, Uber tuh artinya kayak mehr gitu, kayak lebih lah gitu. Nah, nanti kita akan bikin contohnya sekalian. Nah, di sini kalau yang phone sama bis dia masuknya ke datif gitu. Nah, kalau für sama Uber, nah ini dia masuknya ke akusatif. Nah, langsung aja nih, aku kasih contohnya untuk penggunaan dari si Zeitraum atau preposition temporale mit Zeitraum. Von Montag bis Freitag, misalnya arbeite ich. Nah, ini udah termasuk kalimat, artinya dari Senin sampai Jumat saya bekerja. Karena arbeiten kan artinya bekerja. Tuh. Nah, ini dia termasuknya adalah ke dalam datif gitu. Nah, biasanya juga nggak harus banget si artikelnya dibawa gitu, tapi karena kalau misalnya hari biasanya langsung aja gitu. Cuma kalau misalnya kalian mau nulis kayak hari itu artikelnya apa, dia masuknya der gitu. Nah, yang selanjutnya ada fear. Nah, fear ini hampir sama gitu. Misalnya kayak aku misalnya stay gitu kan, stay di Jakarta. Nah, kita pasti akan ditanya gitu kan, Fear wie lange bleibst du in Jakarta? Kayak kamu emang mau stay di Jakartanya berapa lama gitu. Nah, kita akan jawabnya misalnya Fear, misal kayak drei Tage tuh. Nah, karena kan dia adalah akusatif, jadi tagenya nggak pakai N, jadi langsung aja. Für drei Tage, misalnya bleibe ich in Jakarta, gitu. Nah, di sini dia pakainya adalah akusatif. Jadi für drei Tage, gitu. Oke? Nah, yang selanjutnya, jadi für drei Tage bleibe ich in Jakarta. Artinya untuk 3 hari sih aku stay di Jakarta itu. Nah, kalau Uber, nah Uber artinya adalah mehr atau lebih. Nah, jadi misalnya kita mau bikin gitu kan, aku tinggal di sini udah lebih dari 3 bulan. Berarti ich wohne hier über 3 Monate. Nah, jadi über 3 Monate. Artinya aku tinggal di sini, here artinya di sini lebih dari 3 bulan. Jadi sudah lebih dari 3 bulan. Gitu deh. So, nah sekarang jadi giliran kalian coba bikin kalimatnya. Jadi kalian bisa di pause dulu. Tuh. Nah nanti kalian bikin kalimatnya di kolom komentar. Nanti biar aku bantu untuk pengecekannya. Oke? So, nah mungkin sampai sini dulu untuk penjelasannya mengenai preposition yang dimana kita sudah belajar yang temporale. Nah, kemarin kan kita sudah belajar yang lokale, nah kalau sekarang temporale. Nah, nanti kita akan belajar ada 2 lagi, yaitu ada modal sama kausal. Nah, seperti apa? Kalian ikutin ya. So, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kritik, saran, kalian bisa langsung aja ke kolom komentar atau kalian bisa DM ke Instagram, ke TikTok, ke Twitter ataupun kalian bisa ke Threads atau kalian bisa ke WhatsAppku juga gitu, ada di Instagramku. Nah, Instagramku itu ada di @febinrs. Nah, kalau untuk kalian yang mau intensif belajar bahasa Jerman baik di
baik privat ataupun grup. Nah, kalian bisa juga nih hubungin ke Instagram atau ke nomor yang ada di Instagram. Dan juga kalau kalian butuh konsultasi, butuh pengecekan berkas ataupun untuk koreksi CV dan juga Motplet, nah kalian juga bisa juga hubungin ke nomor yang ada di sana. Karena aku udah lebih dari 2 tahun dan banyak banget murid-muridku yang sudah ada di Jerman. Bahkan umur 55 tahun pun ada gitu. Jadi muridku, mantan muridku yang umur 55 tahun, dia sekarang udah di Jerman gitu. Jadi kalau mereka bisa, kalian juga pasti bisa. Oke? So, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!